Halo teman-teman, ketemu lagi di ICSI with Prof Eko bareng sama aku Ade Dianti dan Prof Eko G. Hai Prof. Apa kabar Ade? Baik dong Prof, gimana? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mantap. Dan pasti aku sama Prof dan juga teman-teman di belakang sudah melakukan prokes sehingga diskusi kita di ICSI with Prof Eko G ini lancar. Ini batiknya hari ini beda ya? Hitam putih. Biasanya tuh gonjreng warna biru, hijau, terus tiba-tiba iya pink ketemu kuning. Ini nih bisa jadi, tolong para wira swasta batik gitu ya, para pengusaha batik bisa jadi sponsor Prof Eko ya. Wow, siap. Tinggal hubungi nomor di bawah. Oke nih Prof, kita nggak bahas batik hari ini teman-teman. Jadi kita akan ngebahas masalah para mungkin personal juga bahkan pebisnis gitu ya. Oke. Tentang cara mengamankan pesan ataupun juga dokumen penting nih Prof. Oke. Jadi dokumen elektronik atau pesan elektronik itu akan kita manage atau kita kelola sesuai dengan tingkat kepentingannya. Saya kasih contoh. Anda kalau menyimpan perhiasan itu gimana caranya? Perhiasan biasanya ada di lemari paling kecil, pakai kunci atau brankas kayak gitu Prof. Lah terus kenapa kalau baju nggak disimpannya caranya sama? Enggak, karena baju pasti dipakai setiap hari, kalau perhiasan buat disimpan. Baju hilang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kayaknya sih Prof. Perhiasan nangis. Jangan dong, karena itu bisa berbuah uang. Ya, sama dalam dunia sehari-hari kita berhadapan dengan dokumen-dokumen elektronik penting. Iya benar. Tidak hanya dalam konteks perusahaan, tapi juga diri sendiri kan. Kita kan banyak punya akte kelahiran, akte pernikahan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita bicara mengenai bagaimana cara mengamankan, kita harus lihat dulu sifatnya. Sifatnya dokumen elektronik itu mudah sekali di copy karena jadi file, bener nggak? Benar. Nah, tinggal 2 klik nih Prof ya. Udah bisa ke forward, betul. Udah tinggal ke kirim, bisa ngirimnya ke semua. Betul. Terus kalau dokumennya dibuka dengan aplikasi tertentu, bisa kita ubah-ubah. Ya, sekarang keren kayak gitu. Aslinya. Orang udah nggak tahu lagi diubah apa tidak. Betul ya? Iya. Nah, jadi yang perlu kita amankan adalah nomor 1, prinsipnya adalah hanya kita yang boleh melihat misalnya. Ya, yang satu yang kita boleh melihat itu namanya confidentiality itu. Kita ngomong CIA nih ya. Privacy, 1, hanya kita yang boleh melihat. Atau mungkin saya dan istri saya boleh melihat. Itu aspek confidentiality-nya harus saya jaga. Yeah. Kedua, aspek integrity-nya apa? Kalau ada orang yang memalsukannya, terjadi sesuatu di kemudian hari, saya bisa membandingkan dengan yang asli dan di pengadilan saya yang menang. Itu namanya integrity. Karena nanti kalau dia udah ngubah, dua-duanya kayaknya sama tuh. Kita mungkin nggak bisa bedain kali ya Prof. Apalagi dokumen zaman dulu belum ada elektronik, yang ada kita scan, bener nggak? Iya. Nah, pasti. Dan yang ketiga yang namanya availability. Pada saat saya butuh, saya bisa dapat itu. Ya, supaya nyimpennya jangan di tempat yang saya nggak bisa ngambil lagi. Pastinya pasti bisa kita ambil. Iya betul. Nah sekarang caranya begini. 1, confidentiality. Saya kalau punya dokumen-dokumen yang belum ada versi elektroniknya, artinya yang zaman-zaman dulu sebelum komputer, pasti saya scan. Ya, saya scan. Terus scan-scanannya udah jadi scan nih, filenya saya enkripsi. Saya acak dan saya kasih password. Jadi buka filenya harus pakai password, kebuka pun ada password enkripsi lagi. Oh, berarti nggak cuma sekali masuk ya? Dan saya taruh di hard disk saya punya external hard disk di rumah. Yang untuk masuk ke hard disk itu pakai password juga. 3 kali lipat. Oh gitu Prof. Ya, itu kalau yang penting-penting banget. Berarti double keamanan. Iya, betul. Itu dari segi confidentiality. Sehingga hanya saya yang bisa buka karena butuh 3 password berlapis. Jadi seandainya hard disk saya diambil, dicuri orang. 1, dia harus cari password hard disk. Kedua, dia harus cari password aplikasinya yang tadi itu. Ketiga, enkripsi gambarnya. Dokumen-dokumennya yang ada di hard disk. Betul.
Almost impossible, agak sulit. Tapi itu kalau untuk misalkan terjadi seperti itu ya Prof ya, itu apakah si pencuri itu yang ngambil hard disk kita dengan ada beberapa tadi kata Sandi itu, apakah memungkinkan berapa persen gak sih dia bisa masuk setelah kita double protect? Kalau seandainya dia bisa dapat pun, yang kita takutkan kan kalau dia ubah. Iya. Nah, kalau dia ubah gitu ya, dia ubah gitu kan ya. Nah, kalau dia ubah itu kan orang nggak tahu mana yang benar mana yang tidak. Iya. Di dalam dunia cyber itu ada istilah yang namanya digital signature. Ya, artinya begini. Anda punya telapak, punya sidik jari, betul? Iya. Sidik jari itu isinya adalah semua karakteristik adik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki berubah jadi sidik jari. Betul ya? Iya. Tapi yang disimpan nggak seluruh tubuhnya, kebanyakan sidik jarinya aja. Gini biasanya, kalau ini. Kalau nanti dia mencoba merubah sidik jari atau merubah tatanannya segala, sidik jari kan berubah juga. Iya. Berarti nggak sama dong sidik jarinya. Iya. Nah, jadi biasanya dalam dunia internet ada yang namanya hash function atau digital signature, suka dipakai dalam digital signature. Jadi data saya ini saya cari sidik jarinya. Oke. Ya, ada satu aplikasi untuk melihat yang namanya fungsi hash. Fungsi hash. Kelihatan sidik jarinya nih, isinya adalah angka-angka. Oh, dari urutan angka-angka. Okay. Udah. Jadi, kalau nanti ini dokumen saya ini diubah sama orang lain, terus dibikin sidik jarinya, hasilnya kan nggak sama. Oh, I see. Iya, karena kan walaupun ini mereka bisa copy ininya, tapi ternyata enkripsi angka-angkanya itu berbeda ya, Prof. Artinya file saya sudah diubah. Itu gitu, nama. Cara kerja teman-teman. digital signature tuh kayak begitu. Waduh. Pemakai namanya fungsi hash. Oke. Sama kayak kalau Anda pakai kredit card. Ada nomor kredit card. Iya. Dia nanya 3 nomor. 3 nomor yang rahasia, betul? Yang 3 nomor rahasia itu sidik jari dari 16 nomor ini. Nah, jadi kalau nomor 16-nya beda, pasti sidik jarinya berbeda. Berbeda juga. Begitu cara mengamankannya kalau mau rahasia. Itu yang terkait dengan integrity. Sekarang availability-nya. Banyak orang nyimpen di cloud. Iya. Yang digital ya, Prof ya sekarang. Apalagi banyak yang free juga. Iya. Bayangin nggak? Kita taruh di cloud aman, misalnya anggap aja aman kita bayar. Tiba-tiba besok perusahaannya bangkrut, cloudnya hilang. Nah itu gimana ya, Prof? Makanya kalau saya selalu ada backup. Oh, Prof tuh sering banget ya teman-teman untuk ngajarin backup. Saya setiap bulan backup pasti. Di rumah saya ada 16 terabyte kali. Itu, kita bikin. Dan saya backup saya bukan 1 kali. Backupnya backup. Double. Karena orang lupa eksternal hard disk itu juga ada usianya. Oh itu aku nggak tahu tuh, Prof. Juga ada kerentanannya. Kalau terlalu sering ditaruh tempat yang lembab atau dekat-dekat magnet yang kuat, itu bisa rusak. Oh gitu, Prof. Oh iya. Terus kita harus simpan di mana tuh? Yang hard disk dulu nih. Makanya selalu berlapis-lapis. Backup lah yang backup. Saya membackup hard disk saya yang penting itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, terus kalau yang ke sistem utamanya 6 bulan sekali saya backupnya. Backupnya saya backup. Berarti setahun 2 kali untuk yang double backup lah. Ya betul. Makanya Okay. terutama untuk anak-anak muda atau Anda kalau punya data yang sungguh penting, nggak usah pelit beli hard disk yang mahalan dikit. Iya benar-benar beli game yang digital aja mahal-mahal bisa. Beli baju bisa. Beli game banyak ya. Saya punya hard disk eksternal di rumah kecil gitu ya, yang ada kayak nomor itu, nomor ATM. Oh iya. Jadi kalau hard disknya dicolokin ke komputer Anda, nggak dikenal, harus masukin nomornya dulu. Wah, beli di mana, Prof? Ada di mana-mana banyak, di Tokped, di Bukalapak, itu Waduh, ada semua. Tolong. Yang lebih baru lagi bukan pakai nomor tapi pakai sidik jari. Oh, yang tadi Prof bilang ya. Dan tidak hanya eksternal, saya juga punya yang flash disknya. Yang kecil. Iya, nanti suatu ketika episode lain saya bawa deh. Oh. Jadi hanya kecil gitu, tapi ada nomornya. Yang kecil itu juga ada? Iya. Itu namanya kita unboxing kali ya. Jadi saya bawa flash disk itu kemana-mana. Kalau ada orang menemukan flash disk ini, dia nggak bisa buka.
Karena dia nggak tahu berapa digit nomornya kan. Benar-benar. Dan mungkin bagi aku aja baru ya yang tadi yang oke lah hard disk gitu, karena ini kalau bisa diiniin dan ada angka kayak. Tapi kalau yang tadi yang flash disk yang Prof bilang itu kan kecil ya. Yeah. Dan kita harus masukin password lagi, itu agak-agak aku belum pernah lihat sih. Betul. Mungkin episode selanjutnya. Episode selanjutnya saya bawa. Oke deh. Nah itu dia teman-teman, gimana cara mengamankan data ataupun juga dokumen gitu ya, agar lebih aman. Double backup dan seringlah nge-backup ya. Dan enkripsi. Tuh paling penting. Disandikan. Oke deh, thank you banget Prof. Thank you. Sampai jumpa lagi teman-teman di ICSI with Prof Ekoji selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.